Kemudian tuh sesungguhnya nikah itu dapat diketahui hukum-hukumnya itu menjadi 5 hukum. Yang pertama, wajib bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut atau dia itu takut akan berbuat zina jika tidak nikah. Yang kedua itu jadi sunnah bagi orang yang ingin punya keturunan dan tidak takut akan berbuat zina jika tidak nikah, baik dia ingin atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Kemudian yang ketiga itu hukum nikah itu adalah makruh. Makruh itu bagi orang yang tidak mau nikah dan tidak mengharapkan keturunan, dan pernikahan itu dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib. Keempat itu mubah. Mubah itu bagi orang yang tidak takut akan zina, tidak berharap keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib. Yang kelima itu yaitu haram. Hukum nikah haram bagi orang yang membahayakan wanita karena tidak ada kemampuan melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memiliki pekerjaan-pekerjaan yang haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak takut berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita. Dengan hukum lainnya, di dalam wajibnya nikah itu bagi wanita yang lemah ya, dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah. Itu salah satu 5 hukum nikah. Bagaimana sih yang kalau kan nikah itu ada rukun-rukunnya. Rukun nikah itu orang yang 2 orang sebagai pengakad ya, yaitu ada si laki-laki dan seorang wali, dan 2 yang diakati itu ya ini perempuan dan mahar atau mas kawin, baik mas kawinnya itu jelas atau mas kawinnya yang ditetapkan secara hukum, seperti seseorang yang menikah dengan menyerahkan mahar. Mas kawin sigat ya, dan kedua mempelai serta wali adalah jumlah rukun nikah. Ada pernah Al-Khattab ya berkata, kedua mempelai yaitu suami dan istri adalah rukun nikah, karena nikah dapat terwujud sebab keduanya, sedangkan wali dan sighab itu merupakan suatu syariat, yakni kedua berada di luar nikah, ataupun mas kawin dan 2 orang saksi tidak termasuk rukun dan tidak termasuk syarat, karena nikah itu bisa terwujud tanpa keduanya dengan catatan perkara yang berbahaya dan mudorot bisa menggugurkan mas kawin. Sedangkan dukhul atau jima itu tanpa saksi.
Sesungguhnya nikah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak nikah dianggapnya bukan umatnya Rasul. Jadi kita harus berusaha untuk menikah. Anjuran nikah itu banyak dalilnya, dalil perintah nikah itu. Coba aja cermati, pahami keterangan perintah nikah dan penjelasan tentang keutamaan menikah pada hadis-hadis. Itu banyak banget dalil-dalilnya itu. Wahai pemuda, barang siapa yang mampu menikah di antara kalian, maka nikahlah. Kan gitu. Dalam riwayat lain, barang siapa yang mampu memikul beban keluarga, maka nikahlah. Gitu kan? Ya, Rasul kan berkata demikian, masih banyak lagi. Ya. Wanita menurut Islam, wanita ideal menurut Islam, dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaiknya perhiasan itu adalah wanita yang soleh. Adalah wanita-wanita yang soleh. Ada 4 perkara yang dapat membahagiakan seseorang. Yang pertama, memiliki istri yang solehah. Yang kedua, anak-anak yang baik dan soleh dan solehah. Ketiga, bergaul bersama orang-orang yang soleh. Keempat, rezeki yang diperoleh itu dari negeri sendiri. Gitu.